Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini. Bapa, kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Biar Engkau yang dipermuliakan dalam ibadah kami pagi hari ini ya Bapa. Kami mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu.
puji namamu Tuhan. Setiamu namamu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua hal yang baik Tuhan boleh kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau bawa hati kami Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Mempersiapkan hati kami Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang boleh hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Di rumah kami masing-masing Tuhan. Biar kiranya Engkau Tuhan yang boleh bertahta di atas pujian kami Bapa. Kami mau siap Tuhan untuk meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita mau naikkan pujian kita, kita mau meninggikan Allah kita. Mari kita datang ke hadirat-Nya dan hati yang bersyukur. Amin. Mari sama-sama datang ke bait Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih
setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya tuh selamanya, kasih setianya. Bahwasannya tuh selamanya, bahwasannya tuh selamanya, bahwasannya tuh selamanya, kasih setianya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat Tuhan dapat memasukkan amplop. Boleh mohon ditulis tanggal dan nominal. Baik persembahan yang pertama maupun yang kedua, serta persepuluhan dan persembahan pembangunan. Nanti pada saat gereja dibuka, Bapak dan Ibu, jemaat sekalian dapat memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disiapkan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Saya persilakan bagi Saudara Yogi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, dan kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah semua itu kembali kepada kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga yang memberikan persembahan kepadamu. Sucikan dan kuduskan supaya ini layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi kepada Tuhan. Amin. Amin. Kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan karena Engkau Allah yang baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus tuh luar biasa. Yesus tuh luar biasa. Tuhan, terima kasih Bapak Ibu jemaat Tuhan atas persembahannya, biar Tuhan yang memberkati. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan piring hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Selateli Sihura. Mari kita naikkan pujian ini tuh, biar hanya Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap hidup kita. Hanya Engkau ya Tuhan. Mari kita naik. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik
dapat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi Tempat jawaban dan Tuhan, hanya Kau. tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, selamanya Tuhan. Selamanya Kau, selamanya ku cinta. Doa firman Tuhan saya serahkan kepada pendeta Solateli Sihura, saya persilakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih di pagi hari ini oleh karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkaulah jawaban atas kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu Engkau berbicara kepada kami, mengajar kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama ya Tuhan Yesus. Kami rindu kebenaran firman Tuhan itu menjadi jawaban atas apa yang menjadi pergumulan kami saat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami agar kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang setia, taat kepada firman-Mu. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-19 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sekali lagi, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan serta melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bikin judul dari firman Tuhan ini adalah jangan pernah takut gagal. Bapak Ibu Saudara, barangkali kita pernah merasakan hal ini. Seringkali menjadi momok dalam kehidupan kita bahwa kita takut untuk melakukan sesuatu karena kita takut gagal. Bapak Ibu, tentu setiap kita hari ini kita punya rencana yang begitu banyak dalam kehidupan ini. Rancangan-rancangan yang masa depan kita. Karena itu berbagai upaya kita lakukan supaya segala rencana dan keinginan kita itu bisa terwujud. Dan itulah sebagai manusia, mesti kita punya rencana ke depan bagaimana kita mengatur kehidupan ini agar kita tidak salah melangkah. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa apapun rencana kita, maka kita harus serahkan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi rencana kita yang begitu indah ke depan menurut kita, tanpa disertai oleh Tuhan, pasti itu akan gagal. Tetapi hari ini mari kita belajar bersama Bapak Ibu Saudara,
bahwa siapapun kita, ya, pasti tidak ingin gagal dalam kehidupan ini. Kegagalan seringkali menjadi momok yang sangat menakutkan bagi semua orang, sehingga tidak ada atau tidak sedikit orang tidak mau mencoba karena tidak mau gagal. Bapak Ibu Saudara, harusnya kita nggak perlu melihat bahwa aduh saya kan nggak bisa, saya nggak bisa ini dan itu. Sebelum kita memulai, perlu kita mencoba dulu. Bagian kita mencoba melakukan sesuatu, pasti Tuhan akan berkati. Tetapi apa yang mau diberkati ketika kita berdiam diri saja? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita seolah-olah berpangku tangan. Tuhan mau kita ada action, ada tindakan kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut dengan kegagalan asal kita menyerahkan segala rencana hidup kita kepada Tuhan. Maka Rasul Paulus katakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengapa Bapak Ibu? Karena kehendak Tuhanlah segala sesuatunya dapat terjadi. Barangkali di tengah-tengah pandemi ini kita akan mengatakan, aduh Tuhan begitu berat hidup ini. Apa yang bisa saya lakukan? Rasanya nggak ada yang bisa terbuka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Apapun yang menjadi rencana kita, apapun yang menjadi kerinduan kita dalam hidup ini, nyatakanlah kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan. Jangan ceritakan kepada tetangga, tapi ceritakan kepada Tuhan. Bawa di hadapan Tuhan, ini pergumulanku Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi kerinduan kita itu Tuhan berkati. Jika rencana dan kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan, pasti semuanya akan terlaksana dengan baik. Sebagaimana dikatakan dalam Ayub 42 ayat 2 katakan, sebab engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu, rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Karena itu percayalah bahwa ketika kita menyelaraskan segala rencana kita sesuai dengan kehendak Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan pasti berkati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu adalah merupakan sebuah tanda bahwa kita ini tidak percaya Tuhan. Kita meragukan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hal ini merupakan siasat daripada si iblis untuk membelenggu kita, sehingga kita enggan untuk melangkah lebih jauh. Mari kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Ketika mereka mengintai, disuruh Musa untuk mengintai, dan kita melihat bagaimana laporan ke-10 orang pengintai itu. Semua yang buruk, semua hal yang menakutkan, dan akibatnya membuat orang Israel menjadi down, dan mereka ketakutan, dilanda ketakutan yang hebat. Tetapi mari kita lihat bagaimana sikap dari seorang Yosua dan Kaleb. Ya. Mereka mengatakan bahwa kita akan bisa, gak usah takut, karena negeri itu sudah diserahkan ke tangan kita. Bapak Ibu, oleh karena itu kita harus bisa mengalahkan rasa takut kita dan mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalahkan rasa takut dengan cara percaya kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Daud. Dia mengatakan bahwa Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Siapa yang bisa mengalahkan kita?
Siapa yang bisa melawan kita ketika Tuhan di pihak kita? Tidak ada, Bapak Ibu. Oleh karena itu andalkanlah Tuhan. Apapun rencanamu, taruhlah dalam rencana Tuhan. Selaraskan semua itu sesuai dengan rencana Tuhan. Mazmur katakan, Mazmur 118 ayat 6 katakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tidak ada. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika kita sadar bahwa kita ini tidak sendiri dalam menjalani hidup ini, maka kita akan bisa melangkah bersama. Ya. Jangan takut. Serahkan kepada Tuhan. Ya. Ketika kita menjalani hidup ini, kita tahu bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita dengan kuasanya yang tak terbatas. Maka kita akan berani menghadapi apapun dalam hidup ini. Kepada Yosua Tuhan berfirman, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, jika kita senantiasa berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang apapun yang ada di dunia ini. Lalu apa yang kita takutkan? Seringkali kita dalam ketakutan itu, kita dibayang-bayangin, kita takut bayangan kita sendiri. Oleh karena itu mari kita buang semua hal ini, Bapak Ibu. Lepaskan segala ketakutan, pandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ya. Ketika hidup ini kita libatkan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kita melihat bagaimana pandemi ini sudah 1,5 tahun lebih. Bagaimana keadaan kita? Barangkali memang kita mengatakan bahwa Tuhan begitu berat hidup ini, sulit. Tetapi mari kita lihat perjalanan kita pun hari lepas hari bagaimana penyertaan Tuhan. Bukan karena kita mampu, tidak, tetapi karena kuasa Tuhan itu yang menolong kita, yang memberkati kita, yang memelihara kita. Ia tidak pernah tinggalkan kita. Ia tidak pernah biarkan kita sendirian dalam menjalani hidup ini. Karena hidup tanpa campur tangan Tuhan itu pasti ketakutan kita akan membuat kita menjadi turun. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, pasti semangat kita pun ada. Yakinlah. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menghilangkan rasa takut itu? Minimal ada 4 poin yang saya berikan bagi kita pagi hari ini. Pertama, mari kita miliki ya bahwa harus kita miliki sikap PPKM. Apa itu PPKM, Bapak Ibu? Pertama, kita harus mengenal Allah secara benar. Berarti ada pengenalan yang tidak benar, betul. Seringkali kita mengatakan bahwa aku kenal Tuhanku, aku percaya kepada Tuhanku. Tetapi sebenarnya yang kita percaya karena masih ada cadangan kita di rumah, sehingga kita nggak bimbang. Beda dengan orang yang memang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia hidup dengan penuh kepasrahan kepada Tuhan, berserah penuh. Andalkan Tuhan dan yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong. Ya. Kedua, bahwa mari kita membangun persekutuan erat dengan Tuhan. Bagaimana selama pandemi ini? Karena kita nggak bisa ibadah bersama. Bagaimana kita melihat persekutuan kita, relasi kita dengan Tuhan selama ini? Adakah bersifat statis atau bersifat dinamis? Ya, kita yang menilai diri kita sendiri. Tetapi yang Tuhan mau, persekutuan kita dengan Dia semakin hari semakin meningkat.
bukan semakin menurun. Tuhan mau supaya kita dalam relasi kita dengan Dia semakin lebih dekat, semakin lebih akrab, semakin lebih betul-betul mengenal siapa Tuhan itu. Ketiga, bahwa kita melakukan firman Tuhan dengan ketaatan penuh. Bagaimana kita? Apakah kita sudah melakukan kebenaran firman itu secara sungguh-sungguh dalam kehidupan kita? Seringkali perkataan kita berbeda dengan tindakan kita, tetapi semestinya harus sesuai apa yang kita ucapkan itu harus terbukti dalam tindakan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengatakan bahwa aku percaya Kau Tuhan, tetapi setelah itu kita menjadi takut kembali menghadapi keadaan. Dunia ini memang penuh dengan gejolak, penuh dengan masalah, karena dunia ini di bawah kuasa si iblis. Dan iblis mau supaya kita tidak hidup di dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Kita jauh dari persekutuan kita dengan Tuhan. Maka marilah kita membangun relasi kita yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Dan keempat, ketika kita hidup berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuh-penuhnya, maka kita akan menang dalam setiap persoalan hidup. Pasti kita menang. Yakinlah. Seperti dikatakan Daud tadi. Tidak ada yang bisa melawan kita. Kalau Tuhan di pihak kita, kita akan menjadi pemenang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Terus bangun iman melalui mempercayai sepenuhnya kuasa Tuhan. Hadapi segala persoalan dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup menolong. Karena Ia hadir dalam setiap pergumulan dan pergulatan hidup kita setiap hari. Berserahlah penuh, serahkanlah segala rencanamu ke dalam tangan Tuhan. Maka Ia akan bertindak untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Karena itu jangan lupa tetap bersyukur walaupun harus menderita. Karena semua hal itu ketika selesai kita lewati dengan hati yang bersyukur, maka disitulah kita akan melihat keindahan pemeliharaan Tuhan itu. Karena itu biarlah kemuliaan Tuhan tetap kita nyatakan, sekalipun kita harus mengalami berbagai persoalan hidup, karena persoalan itu pun membawa kita untuk lebih naik level, lebih lagi tiap-tiap hari. Dan kita harapkan bahwa tiap-tiap hari kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh di dalam cinta kasih kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami telah mendengarkan sabda-Mu bahwa Engkaulah yang mengatur segala sesuatunya. Dan ketika kami berserah penuh kepada Tuhan, ketika kami meyakini sepenuh-penuhnya bahwa Tuhan ada bersama kami, dan kami menyelaraskan segala apa yang menjadi rencana kami dalam kehendak Tuhan, maka kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong kami sebagai jemaat di tempat ini, semakin hari semakin bertumbuh di dalam cinta kasih kami kepada Tuhan, pengenalan kami kepada Tuhan. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini, berkati Ibu Gembala kami, berkati juga dalam segala pergumulan, dalam segala kesehatannya. Engkau beri kekuatan kesehatan bagi Ibu Gembala kami di tempat ini, sehingga hamba-Mu ini bisa menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus memberkati setiap jemaat Tuhan
Dalam masa-masa pandemi ini kami tahu bahwa kami harus mengakui bahwa Tuhan berat dan sulit menghadapi masalah pandemi ini. Tapi kami percaya ada Tuhan yang selalu memelihara kami, yang selalu memberkati kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan iman percaya kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Siapapun kami ya Tuhan, baik anak-anak maupun remaja, pemuda, dewasa Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati kami. Biarlah melalui apa yang kami alami saat ini membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bila Engkau berkati bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Bangsa kami yang sedang menderita ini Tuhan, bangsa kami yang sedang mengalami sakit yang begitu berat Tuhan, kami memohon lawatan Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami Indonesia. Engkau berkati bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin kami, dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Taruh roh hikmat bagi mereka untuk memimpin bangsa ini, untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan Yesus. Bahkan setiap para menteri-menterinya Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Juga setiap anggota DPR baik di pusat maupun di daerah, Tuhan memberkati mereka. Setiap aparatur pemerintahan kami Engkau memberkati mereka. Juga TNI dan Polri Engkau memberkati mereka, agar mereka sungguh-sungguh bekerja sesuai dengan apa yang tugas yang harus mereka lakukan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Inilah doa kami di depan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini karena kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua. Persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat dimasukkan ke dalam amplop. Mohon dituliskan tanggal dan nominalnya. Baik persembahan pertama, kedua, persembahan persepuluhan, dan persembahan pembangunan. Nanti pada saat gereja dibuka, Bapak Ibu boleh memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan. Kita naikkan pujian kita, Allah itu baik. Persembahan kedua boleh dijalankan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib berkuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Kau luar biasa, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu.
Selamat kita beribadah di rumah masing-masing. Pengumuman hari ini Minggu 8 Agustus 2021. Terima kasih atas berkat rohani dari Bapak Pendeta Selatieli Sihura lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan tema Jangan Pernah Takut Gagal. Serta seluruh tim pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pagi ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman ibadah Minggu 15 Agustus 2021 jam 9 pagi, worship leader akan dilayani oleh tim Joy yang dikoordinir oleh Saudara Mesak. Pelayanan musik akan dilayani oleh Bapak Andreas Ferry. Pelayanan firman akan dilayani oleh Bapak Pendeta Filipus Kause. Setiap hari Minggu, link ibadah GPPS Talita Kumi akan dibuka tepat jam 9 pagi. Diharapkan kita berkumpul bersama anggota keluarga kita, sudah berpakaian rapi dan sopan untuk mengikuti ibadah Minggu. Doa malam untuk seluruh jemaat setiap hari di rumah masing-masing di masa PPKM, dimulai jam 19 atau jam 7 malam sampai selesai. Bagi jemaat Tuhan yang bekerja bisa mengatur waktu untuk berdoa secara pribadi. Persembahan jemaat Tuhan di ibadah online setiap hari Minggu yang dilakukan di rumah, silakan dikumpulkan di rumah masing-masing, baik persembahan pertama dan persembahan kedua. Begitupun persembahan perpuluhan dan pembangunan, silakan dikumpulkan dan tolong tulis tanggal dan bulan serta nominalnya untuk laporan keuangan. Setelah gereja kembali dibuka, kita sama-sama akan memasukkan ke kotak yang sudah disiapkan di gereja. Mohon dukungan doa buat kita Bapak Ibu Saudara. Hamba Tuhan Saudara Yogi akan kembali untuk mengikuti pendidikannya di Surabaya pada tanggal 10 Agustus untuk melanjutkan pendidikan yang masih tersisa di masa PPKM ini. Mari kita terus berdoa untuk jemaat kita yang sakit, biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan dan jamahannya, serta jemaat yang sakit tetap semangat dan setia kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Berdoa dan bersyukur juga atas seluruh jemaat yang sudah sembuh dari COVID, serta mari pakai hidup kita untuk terus setia melayani Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan memakai masker serta rajin cuci tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di saat ada kerumunan, mari kita hindari kerumunan yang ada. Sesuai aturan pemerintah, mari kita tetap di rumah dan jangan keluar rumah apabila tidak terlalu penting. Mari kita patuhi PPKM dari pemerintah sampai keputusan baru dari pemerintah dikeluarkan. Demikianlah warta gereja kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu jemaat semua. Tetap semangat dan terus setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Puji Tuhan, kita akan menyudahi ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian. Kami akan kagum hormat kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan,
di akhir ibadah ini. Ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan lancar Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami, namun sekali lagi karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami menyerahkan seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, Talita Kumi Bekasi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan sudah lanjut usia Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati Bapa, berikan kekuatan yang daripada-Mu saja Bapa. Kau berkati dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka Tuhan. Biarlah kasih Tuhan senantiasa ada dalam hidup mereka. Penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam studi putra-putri mereka juga Tuhan. Mari berikan hikmat dan akal budi, kemampuan yang daripada-Mu saja Tuhan. Buat mereka berhasil apa yang mereka buat dan kerjakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Hanya karena kasih dan kemurahan-Mu saja Tuhan, kami ada sebagaimana ada pada saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau buat segala sesuatu baik adanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingatlah akan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Jangan takut gagal. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak mungkin rencana atau rancangan dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam studi kita, di dalam rumah tangga kita. Namun satu hal, semuanya itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita undang Dia untuk turut serta dalamnya, sehingga kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Dia berjanji bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, rancangan yang penuh harapan dan masa depan bagi kita semua. Laksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lakukan bukan hanya sebatas kita mendengar, tapi kita lakukan dengan baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Allah Anak melalui putranya Yesus Kristus dan penyertaan-Mu Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.